Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Nas pembuka dari Mazmur pasal 23 kita akan membaca secara bergantian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah sepanjang masa. Amin. Mari kita membaca bersama-sama
Sang Gembala yang lemah lembut, Engkau yang telah membimbing kami di jalan kebenaran, tetapi kami telah membiarkan kemarahan, keserakahan, dan bahkan kebencian mengarahkan langkah hidup kami. Kami telah berlaku sewenang-wenang terhadap sesama kami. Kami telah mengambil lebih dari apa yang seharusnya. Kami telah meremehkan orang lain yang tidak sepadan dengan gaya hidup kami. Ampunilah kami ya Allah, karena tidak mengikuti jalan-Mu. Ampunilah kami karena lupa bahwa kami adalah domba-domba dan Engkau adalah gembala kami. Ampunilah kami ketika kami tidak mendengarkan suara-Mu dan memilih untuk bertindak menurut cara dunia ini. Bimbinglah kami ke jalan-Mu untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Tolonglah kami untuk melepaskan genggaman kami dan mengulurkan tangan kami dalam harapan dan penyembuhan, pengampunan dan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Gembala kami berdoa. Amin. Kita dengar berita anugerah dari Tuhan. Gembala yang baik telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya agar domba-dombanya dapat hidup. Kita adalah kawanan domba Tuhan. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Di dalam Kristus kita menemukan kepenuhan dan pemulihan. Syukur kepada Allah. Amin. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
silakan duduk. Saudara setuju God is good? All the time. God is good all the time to us. Children, please come forward. Hello, everyone. How are you today? I have a small gift for you. You like to take one? Each one of you to have one. This is a little lamp, but make sure you don't put it in your mouth, yeah? Don't eat it. This is not cooked yet. This is only a toy. Everybody can see from there. Maybe some of you need glasses because it's so small. It's a little lamb. But today's lesson is about Jesus is my shepherd. You only can say Jesus is my shepherd if we open our heart to accept Jesus as our Lord and Savior. Now, I have some question for you. If you can answer the question, you will get another little lamb for you. Okay, how many of you know the sound of the lamb? Oh, you know? Okay, you demonstrate to everyone here how the lamb sounds. Bah. Oh, very good. Now you get one little lamb again. So we give the opportunity to other kids to answer the question. How many of you that know how the dog sound? Oh, okay, you got one. Excellent. How about who can make a sound of the duck? Yes. Quack, quack. Good job. You can have one lamb. Okay, now maybe the harder one who knows how the horse sound. Excellent. You got one. How about the pig? How the pig sound? How the pig sound? How about you? Oing, oing. Okay, you got one. Here. Take one. Go up, 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 up. Now, maybe for some, this is more difficult. How about you? How the lion sound? Wow, excellent. How about, yes, you. How about the cat sound? Excellent, you got one too. Now, everyone will get one if you know how this animal sound. One more time. How about the sound of the lamb? Everyone, 1, 2, 3. Excellent. So everyone get, you can help me. Everyone can get 5. Yeah, each person can get 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, while we have the assistant to distribute the little lamb, I'm gonna tell you a story, right? The story is come from the Bible. First, I'm going to read John chapter 10 in English, verse 11 and 14. I am the good shepherd. The good shepherd lay down his life for the sheep. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Okay, after you all have that one, it's time for you to listen. If you listen, you will get some more. Do you have leftover? Okay, we have some leftover. So the one that listen carefully will get some extra lamb. Thank you so much for helping. So the second part of the scripture
is from Psalm chapter 23. Okay, thank you. Thank you so much. Oh, we still have some leftover. Okay, we have 2 more leftover. If you can help me, and you will get this one, yeah? Listen to this carefully. Are you ready? How about put that one aside, then you can play with that later. Okay, Psalm 23. Repeat after me. The Lord is my shepherd. 1, 2, 3. My shepherd. I shall not want. Excellent, excellent. He make me lay down in the green pasture. He lead me beside the still water. He restore my soul. He lead me in the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, and your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemy. You anointed my head with oil. My cup overflow. Surely goodness and mercy shall follow me all the day of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Now, who can memorize this? This part only. The Lord is my shepherd, I shall not want. Who can do that? Okay, you. Almost. Okay, can I repeat one more time? Everyone can try. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ready? 1, 2, 3. The Lord is my shepherd, I shall not want. Excellent. Now you can have this one. Now I'm going to show you some picture. I think this picture is interesting. You want to see some picture? Yes. If you like to see, say yes. Okay. This picture is about Jesus among the lamb. Jesus walked among the lamb. And the lamb have the ability to listen to the shepherd. So they recognize the voice of the shepherd. But if the lamb not listening to the shepherd, the lamb can easily go astray from the flock. And the lamb can be easily be a target of the wolf. And the lamb can easily be afraid. Because if you see this picture, maybe Jesus walked through the dark valley. So they are afraid. But if they are with Jesus, they are not afraid. But one of the lamb is gone astray. They are not in the flock together. They run away from the flock. Look. And he's in danger because the wolf ready to devour the lamb. But look, behind the little lamb that was afraid, there was Jesus with the rod. And Jesus ready to defend the lamb. Jesus ready to lay down his life in order to protect the lamb. That's how Jesus loved you and me. Thank you, Lord Jesus, because you are my shepherd. But sometimes, not only one wolf come, a pack of wolves. How many wolves here in the picture? 5? Wow, maybe you're right. I think it's 5. Yeah, 5 wolves. They are together want to devour the lamb. But Jesus not afraid. Jesus protect the lamb. It's like Jesus protecting you and me. And look, if one of the lamb being astray from the shepherd, Jesus looked for them. And when Jesus looked for them, Jesus put them in his arm. And here the next picture, you can see how Jesus put the lamb close to his chest. And the lamb feels safe because Jesus then is with the lamb and not let the lamb go again.
And Jesus tells us that we are like a lamb. And children, you are like a lamb. Because we easily become a target of the enemy. But look here, what picture is this? Jesus and many children. So if we are close with Jesus, we listen to Jesus, we are safe. But we need to always follow the shepherd. Because Jesus wants to lead us to the green pasture and to the still water. How many of you want Jesus to be your shepherd? 1, 2. Do you want Jesus to be your shepherd too? You too? Okay, let's pray and say, Lord Jesus, I want you to be my shepherd. Thank you, Lord. You give your life to us. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Okay, you may go back to the class. Next, we're gonna have Bible reading, and Pak David Akila will help us in the Bible reading. Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami ingin menenangkan hati pikiran kami, duduk di dekat gembala kami, dan mendengarkan kata-kata-Mu, supaya kami boleh mengenali suara-Mu ya Tuhan. Engkaulah gembala kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan, sebab sebagai gembala yang baik, Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami. Kami adalah domba-domba-Mu yang gampang tersesat, tetapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami dituntun dan dibimbing oleh Engkau. Tuhan, biarlah kami boleh mengerti tentang hati gembala. Apa-apa yang gembala telah lakukan kepada kami. Biarlah kami juga boleh mengerti sebagai domba apa yang seharusnya kami lakukan. Sekarang Tuhan, kami siap untuk diberkati, untuk menikmati hadirat lawatan-Mu dan firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah hamba-Mu boleh tersembunyi di balik salib-Mu Tuhan. Kami hanya melihat Engkau dan suara-Mu yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin.
Wah, saya senang sekali kita memasuki minggu yang keempat tentang The Great I Am, tentang pernyataan Tuhan Yesus, siapa Dia. Dan hari ini pernyataannya tentang dirinya adalah, akulah gembala yang baik. Saudara, kita akan ambil teksnya dari dua bagian. Yang pertama dari apa yang sudah dibacakan oleh Pak David. Tetapi saya akan mengulang beberapa ayat saja, yaitu di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Orang upahan yang bukan gembala dan bukan juga pemilik domba-domba itu akan lari meninggalkan domba-domba kalau ia melihat serigala datang. Maka domba-domba itu akan diterkam dan dicerai-beraikan serigala. Ayat yang ke-13, orang upahan lari sebab ia bekerja untuk upah. Ia tidak memperdulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, begitu juga aku mengenal domba-dombaku. Dan mereka pun mengenal aku menyerahkan nyawaku untuk mereka. Itulah bagian pertama yang akan kita pelajari. Dan kita akan mempelajari tentang sifat domba-domba, kelebihan domba, dan kelemahan-kelemahan seekor domba. Dikatakan di dalam ayat ini bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang rela untuk mati dan berkorban untuk saudara dan saya. Dia bukan gembala upahan. Kalau gembala upahan ada bahaya, dia lari meninggalkan domba-dombanya. Nah saudara, saya pernah ikut cruise dengan Julia di Europe, lalu kami disembark di Roma. Pada waktu kami disembark itu terjadi pada tanggal 13 Januari tahun 2012. 1 minggu kami ada di dalam cruise itu. Waktu kami disembark, beberapa jam kemudian kapal itu berangkat lagi. Ada 4.200 penumpang di dalam kapal itu yang bernama Costa Concordia. Mungkin saudara mendengar waktu itu beritanya cukup ramai, masuk TV, masuk di koran. Dan saudara, selama 1 minggu kami ada di kapal itu, sehingga pada waktu berita itu dinyatakan tersebar di mana-mana, keluarga kami pikir kami termasuk yang tenggelam di kapal itu. Karena kami ada di kapal itu selama seminggu dan keluarga kami hanya tahu bahwa kami ikut cruise kapal Costa Concordia. Lalu saudara, ternyata yang menjadi inti dari cerita ini, ternyata kapten kapal itu tidak sepenuhnya tenggelam di bawah air, tetapi ada kira-kira sepertiga atau hampir 2/5 dari kapal itu masih kelihatan saudara, karena dia berusaha untuk kapal itu melewati daerah yang agak cetek dekat daratan, tetapi ternyata ada banyak karang dan tertabrak karang sehingga dia tenggelam, dan kira-kira 3/5 dari kapal itu masuk ke dalam air, hanya sedikit yang 2/3 yang kelihatan, yang 2/5 yang kelihatan di permukaan air. Jadi saudara, ternyata ada berapa orang yang meninggal ya? Ada 32 orang yang meninggal di kapal itu. Dan ternyata kaptennya itu pada waktu eksiden itu terjadi, kalau gembala yang baik, dia melakukan apa? Dia berkorban buat domba-dombanya. Tetapi kapten itu adalah orang yang pertama kabur dari kapal itu. Meninggalkan semua kru, meninggalkan semua penumpangnya. Dan dia selamat. Dan ternyata 32 orang meninggal di kapal itu. Tetapi kemudian karena itu tidak terlalu jauh dari pantai, ada helikopter datang, ada speedboat datang, dan mereka sebagian besar dari penumpang itu diselamatkan. Tetapi saudara bisa bayangkan rasa takut yang dialami oleh para penumpang itu. Dan saudara, waktu kami sudah kembali ke Amerika, keluarga kami sudah kasih tahu kami selamat, ada juga yang bercanda ya, aduh coba kamu ikut tenggelam tapi nggak mati gitu katanya, sebab tiap orang dikasih 25.000 loh karena uang kaget. Ya, tentu kami tidak mengharapkan itu, kami merasa
kami selamat itu lebih berharga buat kami. Tetapi saudara, ilustrasi ini mengingatkan saya tentang Yesus yang rela betul mati untuk kita sebagai domba-dombanya. Dan saudara, sebagai domba-domba, kita kebanyakan dengar ya kalau ilustrasi tentang domba itu ilustrasi tentang kelemahan-kelemahan domba. Tapi memang domba itu binatang yang lemah. Jadi binatang yang lain-lain, tadi saya cerita anak-anak ada singa, ada macam-macam jenis binatang. Rata-rata binatang itu punya senjata. Dia tidak gampang menjadi victim begitu saja. Tetapi domba adalah salah satu jenis binatang yang paling gampang menjadi victim karena dia binatang yang lemah. Bayangkan kalau ada harimau, bisa lari cepat, dia punya claw-nya tajam ya, bisa mencakar, merobek-robek orang. Giginya yang tajam. Berapa banyak binatang yang punya claw yang tajam? Lion, cheetah, leopard, kucing yang walaupun kukunya kecil tetapi tajam bisa melukai orang yang ingin mengganggu dia. Ada binatang yang kayak porcupine. Wah, itu badannya dipenuhi dengan kayak duri-duri ya. Jadi kalau ada katakanlah binatang buas ingin menganiaya makan dia, wah, binatang buasnya bisa terluka parah karena dia dipenuhi dengan duri-duri. Skunk yang kecil pun, saudara, itu ada cerita di Yellowstone itu, bear itu nggak mau ganggu skunk karena dia pernah disemprot sama skunk. Baunya 1 minggu 2 minggu gak hilang. Jadi kalau bear lagi makan, ada skunk datang ambil makanannya, si bear bilang kasih dah, daripada dia disemprot kemudian menjadi menderita selama 2 minggu ya. Jadi saudara lihat binatang, ada yang larinya cepat kayak cheetah, ada yang bisa melompat jauh seperti kijang. Saya sebelum pergi ke banyak national park di Afrika itu, kami membayangkan gimana apa nggak habis itu deer di national park di Afrika itu, karena ada harimau, ada lion, ada apa nggak habis itu dimakanin. Ternyata memang Tuhan tuh luar biasa ya. Itu tidak segampang itu lion bisa dapat ini. Dia larinya bisa lebih cepat daripada lion dan juga lompat jauh, dan tetapi kalau sampai dimakan pun kami baru sadar ternyata banyaknya bukan main. Itu deer di mana-mana di national park, kalau mereka lagi kumpul tuh ratusan deer itu ada di tempat itu. Jadi memang populasi deer itu tidak segampang itu karena Tuhan memberikan suatu defense system kepada semua binatang itu untuk bisa melindungi dirinya ya. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa berenang. Tetapi domba tidak bisa melakukan itu semua. Dan dia gampang sekali ada suara yang keras, ada air yang gemericik, dia menjadi takut. Dia masuk ke satu lembah yang gelap, dia menjadi takut. Itu sebabnya domba memerlukan gembala. Tetapi saudara, kecuali semua kelemahan-kelemahan yang kita dengar tentang domba yang gampang astray, keluar dari kelompoknya. Nah, domba juga punya kelebihan yang binatang lain belum tentu punya. Jadi di dalam satu paket Tuhan ciptakan domba itu ada kelemahannya. Ternyata dia punya sesuatu yang kita bisa kagumi. Kenapa Tuhan bilang kita seperti domba-domba? Saudara tertarik ingin tahu? Saya ingin tahu, saudara, ingin mempelajari apa sih yang istimewa tentang domba ini. Nah, salah satu yang istimewa tentang domba adalah domba mempunyai ability mengenali suara gembalanya. Jadi kalau saya bilang kita jemaat Tuhan, kita diumpamakan sebagai domba-domba. Saudara tidak diumpamakan sebagai kambing-kambing yang suka nyeruduk. Bukan, tapi sebagai domba-domba yang sebetulnya diberikan kemampuan untuk dengar suara gembala kita. Tetapi apakah kita mendengar suara gembala kita? Atau kita lebih banyak mendengar suara sumbang dari luar? Suara berita, news, suara orang-orang yang put us down di dalam kehidupan ini. Nah, suara games atau komputer, suara movie yang terus mengiang di dalam telinga kita, yang membuat kita menjadi lebih takut lagi. Tetapi kalau kita dengar-dengaran suara gembala kita,
Saudara, kita tidak takut sebab gembala kita akan membimbing kita, akan menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi saudara, kita perlu belajar mengenal siapa gembala kita, dan Tuhan memberikan kepada kita natural ability untuk bisa mau mendengar. Kalau kita bandel, kita tidak mau dengar, itu karena kita membuat pilihan untuk tidak mau mendengar suara gembala kita. Dan bukan saja kita diberikan kemampuan untuk mendengar, mengenali suara gembala, kita juga diberikan suatu hati untuk mau mentaati. Diberkatilah orang-orang yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang melakukannya, yang mentaati firman Tuhan itu. Saudara akan diberkati kalau saudara dengar, datang ke dalam gereja mendengar firman Tuhan, saudara mengenali pikiran-pikiran Tuhan, perasaan-perasaannya, isi hatinya, suaranya. Saudara, saya menikah dengan Julia hampir 40 tahun, bulan Mei ini 40 tahun. 40? Wah, kalau saya salah bisa berapa ini? 80, tahun 85, ini tahun 2025. Jadi April ini, oh saya bulannya salah. Itu bukan istri kedua, itu betul-betul. Ya, bulan April, saudara. Jadi saudara, karena begitu lama kita bergaul, saya kenal apa yang menjadi keinginan-keinginan. Dia ngelirik aja saya tahu maksudnya apa. Saudara mungkin bisa salah paham. Dikira ini apa-apa nih si pendeta ngelirik misalnya. Nah saudara, karena kita bergaul sama Tuhan, saudara akan kenal apa yang menjadi kesenangan-kesenangan Tuhan, apa yang tidak Dia sukai. Saudara bisa mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang menyenangkan Dia, menolak apa-apa yang tidak menyenangkan Dia. Nah, sebagai domba, Tuhan berikan keistimewaan itu kepada saudara. Dan saudara sebagai domba, karena kita takut, kita jadi senang kumpul sama-sama. Kan kalau flock together, itu ada kebersamaan, two are better than one. Bukankah betul demikian? Karena Tuhan tidak menciptakan kita sebagai satu individu yang lone ranger. You are Superman alone. Enggak, Tuhan ciptakan gerejanya. Kita disebut sebagai anggota tubuh Kristus. Di dalam kebersamaan ini dari gereja mula-mula dikatakan bahwa mereka senang berkumpul untuk memecahkan roti, untuk minum anggur bersama-sama, untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Mereka senang flock together. Saudara, kalau kita flock together, kadang-kadang kita flock together, yuk kita flock together di games, basketball games. Tetapi saudara, domba-domba yang diumpamakan di sini adalah domba-domba yang senang flock together, di mana Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka merasa aman, sebab gembala ada di tengah-tengah mereka. Dan kalau gembala ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak perlu takut. Gembala mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi, untuk memberi kecukupan kepada domba-dombanya. Itu sebabnya yang ketiga kita juga belajar, domba-domba mempunyai kebiasaan. Saudara, penting sekali kita build a habit di dalam kehidupan kita. Suatu habit yang membawa kita kepada satu intimacy kepada Tuhan kita, gembala kita. Nah saudara, kita bisa membangun habit yang jelek atau membangun habit yang membangun kita, yang mendewasakan kita, yang menolong kita untuk menghasilkan buah-buah menjadi produktif, meaningful di dalam kehidupan ini. Nah saudara, dikatakan domba-domba mempunyai kebiasaan mau dipimpin. Kalau ada binatang yang wah mungkin dengan cambuk mesti dibikin berjalan, domba nggak perlu begitu. Gembala berjalan di depan, domba-domba senang dipimpin. Dia mengikuti pemimpinnya, mengikuti gembalanya. Gembalanya berjalan di depan, dia menaruh kepercayaan kepada gembalanya bahwa gembalanya tidak akan membawa dia untuk ke jurang lalu supaya mereka pada kecemplung ke sana. No, gembala membawa mereka ke tempat yang aman, membawa mereka ke tempat yang nyaman, memberikan kecukupan kepada mereka. Nah itulah saudara yang kita perlu mengerti sebagai domba.
Kita bukan kambing yang melawan pemimpin kita yang tidak mau mendengar suara gembala kita, tetapi kita sebagai domba-domba yang diberikan kerinduan untuk mentaati Dia, untuk membangun kebiasaan dipimpin oleh Dia dan mengikuti pimpinannya. Nah saudara, sekarang kita melihat bagian yang kedua, yaitu dari sisi gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Mazmur pasal 23, suatu Mazmur yang sangat terkenal sekali. It's one of my favorite text di dalam Alkitab yang sungguh-sungguh memberkati, memberikan suatu encouragement, kekuatan kepada kita, terutama pada waktu kita menghadapi dilema, kesulitan di dalam hidup ini. Dikatakan saudara di dalam ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Berapa banyak orang tidak bisa berkata demikian? Karena mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hanya orang-orang yang membuka hati, mengizinkan Yesus menjadi Lord in their life, duduk di bawah di atas tata kehidupannya. Saudara, merekalah orang-orang yang bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Bukan hanya sekedar Tuhan adalah seorang gembala, Tuhan adalah salah satu dari banyak gembala, tetapi suatu hal yang bersifat personal. Itu sebabnya saudara, perkenalan kita dengan Tuhan tidak bisa ditransfer. Oh, karena papa saya penatua, karena engkau saya adalah pendeta, maka saya otomatis menjadi orang Kristen, pengikut Tuhan. Tidak bisa. Kita secara pribadi harus membuat suatu keputusan, menerima pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan pengorbanan yang diberikannya kepada kita itulah yang apply di dalam kehidupan kita. Dia adalah anak domba Allah yang sudah berkorban untuk saya, yang saya terima karena anugerahnya. Saya diselamatkan dan saya bisa berkata, Engkau adalah gembalaku. Hanya kita yang berkata, Tuhan Engkau adalah gembalaku, maka kita bisa berkata, takkan kekurangan aku. Dengan confident, dengan keyakinan yang penuh kita berkata, wah saya punya banyak kebutuhan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan saya kekurangan. Tuhan tidak akan membiarkan saya merana di dalam kehidupan ini. Saudara, ada orang yang salah sangka, pikir Tuhan kan maha besar, Tuhan tuh maha penting, maha kuasa. Which is true, tetapi implikasinya dia pikir, kita kan manusia yang gak ada apa-apanya. Masa Tuhan yang begitu sibuk mau care tentang urusan kita yang kecil-kecil? Saudara, izinkan saya beritahu kepada saudara bahwa Tuhan kita peduli terhadap kita. Kita bagaikan biji matanya yang dicintainya, yang disayanginya. Dia peduli terhadap saudara dan saya dengan segala kebutuhan yang saudara dan saya miliki. Sehingga kita dengan confident bisa berkata, takkan kekurangan aku. Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Lalu mari kita lihat yang kedua saudara. Tuhan sebagai gembala kita yang baik, ayat yang kedua berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, Alkitab nggak bilang, oh dia bawa kita ke rumput palsu. Sekarang banyak rumput palsu. Dia membawa kita ke rumput yang kering. Dia membawa kita rumput belukar, yang tajam, ada duri-durinya, kalau dekat Tuhan tuh ketusuk terus. Tapi dikatakan Ia membawa aku ke padang yang berumput hijau, yang menjadi basic need dari kehidupan kita, yang kita membutuhkannya tiap-tiap hari. Dia berikan kepada kita ke rumput yang menyegarkan kita. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, Dia memberikan bimbingannya kepada kita. Dia memenuhi segala kebutuhan domba-domba. He is a great provider. Semua yang baik, Alkitab berkata, berasal dari Dia, Allah yang baik. Itu sebabnya waktu kita menyanyi God is good, biarlah kita respon dengan hati kita. He is all the time good to us. Dia Allah yang baik, tidak ada rencana-rencana yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Semua yang baik yang saudara dan saya bisa miliki dan alami dalam hidup ini berasal dari Dia, Allah yang memenuhi segala kebutuhan domba-dombanya. Lalu saudara, di ayat yang ketiga saudara dikatakan Tuhan Yesus yang memberikan bimbingannya kepada kita. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh.
Tetapi saudara, banyak orang yang mungkin kalau supaya jiwanya disegarkan, saya mesti take vacation. Saya tidak against vacation, saya love to have vacation. Tetapi bukan itu yang betul-betul bisa menyegarkan jiwa kita. Ada orang yang terganggu jiwanya, ambil vacation, pulang lebih stres lagi. Karena habis duit. Bisa jadi begitu. Mungkin makin dekat pergi vacation dengan istrinya, lebih banyak kesempatan berantem di vacation sama istrinya. Tetapi saudara, kalau betul Tuhan itu yang menyegarkan jiwaku, saudara mesti belajar the intimacy with God. Alone in God present. Pada waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, ada peace that beyond your understanding, ada joy yang beyond our understanding, diberikannya kepada kita. Dia menuntun kita, dikatakan dia tidak mendorong kita. Kalau kita tidak berbuat salah, nggak dipukul atau ditendang, saudara, tetapi dia menuntun kita ke jalan yang benar. Puji Tuhan, hanya dia yang qualified berkata, mari datang kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegahan kepadamu. Apakah saudara mengalami sebagai domba disegarkan karena saudara menerima undangannya, saudara masuk ke dalam hadiratnya. Saudara, pada waktu kita berfellowship dengan dia, ada intimacy dengan dia. There's no other way. Ada orang salah sangka ya, pikir oh mungkin dengan membawa makanan banyak ke gereja. Saya tidak against itu. Please bawa makanan, saya senang sekali datang sini ada banyak makanan. Tetapi maksudnya bukan itu yang membuat kita disegarkan jiwa kita, dalam arti yang sesungguhnya there's only one way pada waktu kita ada di dalam persekutuan yang intim. Sebab bisa juga orang melayani itu for the motive untuk dirinya. Ada bisa juga orang menyanyi untuk melayani, melakukan sesuatu untuk motivasi supaya dipuji oleh orang lain. Tetapi saudara, motif yang benar untuk disegarkan jiwa kita pada waktu kita pleasing God. We are not a people pleasure, but we are a God pleasure. Kita menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, saudara, Tuhan Yesus menyatakan disiplin. Pada waktu kita salah, dia mengasihi kita. Bagaimana dia mengasihi kita? Dengan mengoreksi kita. Wah saudara, dia ada dikatakan gada dan tongkatnya menyertai kita. Untuk apa? Kadang-kadang kita didisiplin dengan gada dan tongkatnya. Kalau kita kecemplung ke dalam suatu pit atau apa, dia harus menarik kita. Tetapi kemudian dia menghibur kita kembali. Persis seperti orang tua. Kalau saudara mengasihi anak-anakmu, nggak semua aja boleh, apa aja boleh ya. Mau nyemplung lah ke sana. Enggak begitu kan? Kita penuh dengan perhatian. We hold our children hand. Kalau dia menyeberang bahaya, kalau dia main lari aja mungkin kita mendisiplin dia, memberitahu dia. Saya senang anak saya tuh, saya pikir karena dulu saya ajarin dia benar. Jadi sekarang cucu-cucu tuh kalau menyeberang jalan ya dilihat, oh itu lampu merah, lihat ada sidewalk atau apa. Lalu lihat kiri, udah ngelihat boleh jalan pun lihat kiri, kalau ada mobil dari sini, ada dari sini. Adakah mobil datang? Anak-anak baru 2 tahun udah diajarin melihat kiri, kanan, dari mana saja mobil bisa datang. Kalau betul sudah free, now you can walk. Aduh, saya senang sekali. Saya pikir ini anak pinter nih, bapaknya siapa dong? No, when I say that, bukan untuk menyombongkan diri saudara. Tetapi saudara, kita senang sekali kalau kita bisa mendidik anak-anak kita ke jalan yang benar, menuntun dia ke jalan yang benar, sehingga dia juga bisa menuntun anak-anaknya generation after generation menjadi kepala, menjadi orang-orang yang memancarkan terang bagi dunia di sekelilingnya. Tuhan mau kita menjadi berkat, dan untuk itu dia tidak segan untuk mendisiplin kita, sehingga di dalam lembah bayang maut sekalipun aku tidak takut bahaya. Ada berapa banyak bahaya dalam hidup kita. Ada banyak keadaan yang membuat kita tercekam pada saat ini. Kita tinggal dalam dunia sakit penyakit, keadaan ekonomi, keadaan negara, peperangan, dan semua berita-berita yang kita dengar bisa membuat kita takut. Kita merasa kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Tetapi Alkitab bilang, engkau tidak perlu takut. Sebab apa? God present. Allah ada bersama, God Emmanuel bersama dengan kita.
Gada dan tongkatnya adalah lambang kekuasaannya, kemampuannya, apa yang dia bisa buat untuk saudara dan saya, dan menyertai saudara dan saya. Dan dikatakan Tuhan yang mendemonstrasikan pembelaan dan kemampuannya kepada kita. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, saudara, firman Tuhan berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, kalau saudara mengerti ada konteks di mana David itu banyak ya dimusuhi ya oleh Saul, dan anaknya sendiri memberontak terhadap dia, Absalom ingin membunuh dia, dan saudara dia menghadapi ancaman musuh, tetapi dia bisa bersaksi. Dia berkata, Engkau di tengah-tengah musuh-musuhnya itu, Tuhan mendemonstrasikan kemampuan Tuhan, God favor upon David dengan menyediakan. Kalau saudara disediakan, di-prepare oleh somebody yang important, wah kita bangga sekali ya. Kita masuk restoran, chefnya dari Italy, oh terkenal namanya so and so. Tapi kalau Tuhan sudah menyediakan hidangan buat saudara, everythingnya so perfect, dengan alat-alat yang sempurna dia sediakan supaya saudara tidak dipermalukan di hadapan lawan kita. Karena Tuhan ingin mendemonstrasikan kalau engkau mengikut aku, kau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka dia akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku yang ingin menjatuhkan aku. Tapi Tuhan tidak permalukan kita, malah Tuhan angkat kita tinggi. Sebab kita muliakan dia, kita angkat dia tinggi, dan dia tidak cheap untuk tidak memberikan, dia mengangkat kita karena kita mengutamakan dia. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa engkau bukan saja menyediakan makanan di hadapan lawan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara, sebagai lambang apa minyak? Sebagai lambang urapan. Dimana kalau saudara diurapi kepala saudara dengan minyak, dan Tuhan Yesus mengurapi kita, saudara mendapat urapan Allah, saudara mendapatkan penyertaan Allah. Apa-apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ada kuasanya. Perkataan kita tidak hanya perkataan yang kosong, tetapi suatu perkataan yang mempunyai bobot yang kuat untuk membangun, untuk memberkati orang lain. Apa yang kita ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kita lepaskan di surga akan terlepas di dunia. Sehingga ada kuasa yang Tuhan katakan, engkau pergilah, aku menyertai engkau senantiasa. Karena ada kuasa seperti semua kuasa di surga dan di bumi sudah ada di dalam Yesus, dan dia mengutus kita. Dan dia berkata, as the Father has sent me, and now I send you too. Saudara, Tuhan mau kita membawa urapannya di dalam kehidupan kita. Sehingga piala kita penuh melimpah, gambaran kehidupan kita sebagai satu piala kita yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Bukan saja, saya tidak mengajarkan supaya kita jadi greedy ya. Saudara, the secret of blessing of God, pada waktu kita seek His face, kita utamakan seek His face, maka kita nggak dulu mengutamakan seek His hand, blessingnya dulu. Tapi waktu kita mengerti isi hati Allah, mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu. Jadi pada waktu we seek His face, saudara, Tuhan akan memberkati kita. Sehingga piala kita melimpah ruah. Sehingga orang kok merasa enak ya ngelihat kehidupan kamu ini ada sesuatu yang istimewa. Yang saya mau tahu, kenapa kok hidup kamu itu diberkati oleh Tuhan? Kenapa ada sesuatu yang menarik di dalam kehidupan? Karena ada suatu kelimpahan keluar, meluap dari kehidupan kita. Tetapi kalau kehidupan kita dipenuhi dengan gosip, kehidupan kita dipenuhi dengan pertengkaran, dipenuhi dengan segala macam kerikil-kerikil yang malah menghabat, menjadi batu sondongan dari orang lain. Orang bilang, saya pernah dengar ada orang yang bukan Kristen berkata, gue nggak mau jadi orang Kristen kalau kayak dia. Kok begitu? Mendingan gue begini aja deh. Dia agama Buddha atau dia agama yang berkata I don't believe in God. Karena gue nggak sampai begitu tuh. Kejamnya jadi orang misalnya, atau rakusnya atau perbuatan-perbuatannya tidak menjadi teladan. Menyedihkan kalau kita sebagai orang Kristen tidak menjadi suatu kesaksian yang seperti dikatakan. Saudara, engkau akan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ada sesuatu yang kita bisa bagikan kepada orang lain.
ada kelimpahan di dalam kehidupan kita. Dan ayat yang ke-6, saudara, ini janji Tuhan untuk ke depan, untuk masa depan ini. Bukan saja kebahagiaan yang Tuhan janjikan di surga, tetapi mulai dari hidup di dunia ini. Pada waktu kita mengikut Tuhan Yesus, dikatakan di dalam ayat ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seperti kita dikejar, diikuti oleh kebajikan dan kemurahan Tuhan. Saudara mengalami itu. Every day kita ada pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan, di mana kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita dan kita mengalaminya. Dan kita bisa menyaksikannya kepada orang lain. God is good. God is good. Thank you, Julia. Hanya Julia saja. Ini bukan kong kali kong nih, enggak. Memang God is good. Ya, jadi kemurahan dan kebaikan kemurahan Tuhan mengikuti kita, saudara. Seumur hidup kita sampai Tuhan panggil kita. Kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati. Dan at the end, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. We will be with the Lord. Itu sebabnya at the end of the great I am the resurrection and alive. Walaupun kau sudah mati sekalipun, kau akan hidup. That kind of faith seperti Abraham. Tuhan, kalau kau mau ambil anak saya pun, Tuhan, saya tahu kau punya kemampuan untuk membangkitkannya kembali. We have that kind of solid faith, that radical faith pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, we believe, strongly believe and confident, our God is a good God. He's a good shepherd. Dia rela memberikan hidupnya kepada kita, apalagi yang lain-lainnya. Biarlah kita mengerti ini. Bagaimana hubungan kita dengan Dia? Apakah kita punya hubungan yang intim dengan gembala kita? Apakah kita sungguh-sungguh sebagai domba mempercayai perkataan gembala kita? Kepada siapa kita pergi? Pada waktu kita membutuhkan bimbingan, pada waktu kita membutuhkan petunjuk, penghiburan dan perlindungan. Sometimes we run to other people first. Pada waktu semua gagal baru ingat Tuhan. But we have to run to God. Melalui Yesus sebagai gembala kita, saudara dan saya diberkati. Kita akan dipenuhi dengan damai, penyertaan dan kasih-Nya. Mari saudara kita membuka hati, mengizinkan Dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat Dia. Dan kita bisa berkata, Engkau adalah gembalaku yang baik. Aku tidak akan kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sebab Engkau mengingatkan kami tentang siapa Engkau. Kau gembala kami yang baik. Kami sebagai domba-domba sangat membutuhkan Kau. Tolong kami Tuhan untuk terus menghayati hati-Mu, firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening, kuasa damai jelang bening. Terima kasih. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat sore semuanya, saya akan membacakan warta jemaat untuk hari ini. Pertama-tama majelis dan jemaat ingin mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pendeta Yohanes Sudarma dan juga Ibu Julia pada hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu selalu. Untuk konsultasi pastoral, jemaat dapat menghubungi Pendeta Vincent Ariswara di nomor yang tertera di warta. Yang berulang tahun adalah kemarin pada tanggal 29 Maret, Pendeta Vincent Ariswara. Selanjutnya, jemaat diundang untuk mengikuti persekutuan doa yang akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 8 April jam 7 malam melalui Zoom. Linknya nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp Group GKI San Francisco. Laporan panitia nominasi pencarian pendeta seperti yang telah diumumkan melalui WhatsApp Group GKI San Francisco, Pendeta Roni Nathanael telah menyatakan bersedia untuk datang ke GKI SF untuk berkenalan dengan jemaat. Jadi beliau akan datang kira-kira bulan September atau nanti tahun 2026. Masih belum ditentukan waktunya karena ini semua masih tergantung dengan hasil rapat jemaat nanti yang akan diadakan pada tanggal 4 Mei. Jadi pada tanggal 4 Mei, jemaat aktif diundang untuk menghadiri rapat jemaat yang agendanya adalah akan diadakan presentasi budget pengeluaran untuk kunjungan Pendeta Roni, dan hari itu jemaat akan vote untuk menyatakan setuju atau tidak setuju untuk mengundang beliau berkenalan, bukan untuk menjadi pendeta GKISF. Jadi jangan bingung ya. Terus selanjutnya biodata Pendeta Roni dan budget akan dikirimkan ke jemaat pertengahan bulan April. Jadi jemaat masih bisa baca-baca, dipikirkan baik-baik, dan kalau ada pertanyaan bisa tanya PNC juga. Hanya jemaat aktif yang dapat vote dan harus datang in person, jadi nggak boleh nitip suara. Jadi mohon jemaat aktif pada hari itu hadir, karena dalam pengambilan keputusan dibutuhkan 70% dari total suara yang hadir
untuk mengambil keputusan. Bila jemaat ada pertanyaan mengenai hal ini, harap hubungi majelis. Selanjutnya jemaat dihimbau untuk membantu bersama-sama membersihkan fireside sesudah acara ramah tamah. Jadi perlu diingat, kita sudah tidak hire janitor lagi untuk membersihkan chapel ataupun fireside. Jadi jemaat harus bergotong royong bersama-sama untuk membersihkan setelah acara ramah tamah. Kotak saran, anggota jemaat dapat menyampaikan saran dan usulan melalui kotak saran yang disediakan di depan ataupun juga melalui website yang tertera di warta. Untuk info-info lebih lengkap lainnya dapat dilihat di warta mingguan. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami awali doa syafaat ini dengan ucapan syukur karena Engkau adalah Allah yang Maha Pemurah. Engkau penuh dengan anugerah yang Kau curahkan kepada kami, yang telah kami terima, dan kami berterima kasih kalau hari ini kami juga boleh ada di dalam rumah-Mu untuk berbakti, untuk bersama-sama menikmati suasana kekeluargaan secara rohani dan menikmati firman-Mu dan lawatan-Mu. Bapa, bersatu hati kami mendoakan untuk panitia nominasi pendeta yang kami mendengar melalui warta gereja, ada pendeta Roni yang akan diundang, dan untuk penjajakan kami mendoakan supaya Tuhan di dalam kehendak-Mu Engkau yang akan mengirimkan seorang pendeta yang bisa melayani di tempat ini yang cocok, yang sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami doakan juga Pak Pesi dalam usia lanjutnya supaya terus ada kekuatan dan pertolongan Tuhan bersama-sama dengan dia. Jemaat yang memerlukan jamahan Tuhan karena sakit secara fisik, kami doakan untuk elder kami Pak Franco, Ibu Tera dan Saudari Eodia, supaya kiranya Tuhanlah yang memberikan jamahan di dalam tubuh mereka. Kami percaya Tuhan pada waktu Engkau meminta kami untuk mencari kehendak-Mu, untuk meminta kepada Engkau dan Engkau menjawab, Engkau dengar doa kami Bapa, dan kami mendoakan supaya melalui sakit penyakit yang mereka alami dan lalui, ini menjadi suatu kesaksian yang memuliakan Kau. Kami berdoa untuk yang berulang tahun, yaitu Pendeta Vincent pada hari kemarin. Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya. Kami mendoakan juga keperluan jemaat Tuhan untuk baik secara fisik, secara mental, rohani, kesehatan kami, pekerjaan, untuk keluarga kami Tuhan, finansial dan pergumulan-pergumulan lain yang tidak kami ucapkan di dalam doa ini. Tapi kami semua mempunyai pergumulan masing-masing. Kami berdoa Bapa supaya kami percaya akan rancangan-Mu, bahwa apa yang direncanakan oleh iblis tetapi Engkau akan tolak, dan itu menjadikan suatu kebaikan bagi kami. Biarlah Tuhan rencana-Mu yang terjadi, dan kami berterima kasih Engkau mengajarkan kami doa yang sesuai dengan kehendak-Mu, doa Bapa kami yang akan kami panjatkan bersama-sama. Mari kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, saatnya untuk persembahan. Pelayanan persembahan syukur diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita nyanyikan Ku Beri Persembahan. Beri persembahan
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik yang ada di surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami berkat-Mu yang melimpah Bapa, dan ini kami berikan sedikit dari apa yang kami miliki untuk kami persembahkan kepadamu Bapa. Kiranya Engkau berkati gereja ini dan majelis untuk mengelola keuangan ini Bapa, agar berguna untuk jemaat-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Nah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memanggilmu, dengarlah apapun yang terbaik yang berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Pria karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam nyeri, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terima kasih Bapa, sebab Engkau sudah memberkati kami, Kau mengutus kami dan menyatakan penyertaan-Mu kepada kami. Kuat kuasa-Mu, kasih sayang-Mu, pengampunan-Mu, penghiburan-Mu ada bersama dengan kami. Kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan, tapi kami butuh Engkau untuk terus membimbing kami, menuntun kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia dari Engkau saja, persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus, dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus kepada kami boleh alami dan kami terima. Dan kami boleh meninggalkan tempat ini, membawa sukacita damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap kota dan karyaku, Hosiana,